Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan kita semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Sebelum mengerjakan, kita mengingat kembali cuaca adalah keadaan udara. Biasanya cuaca berlangsung singkat. Cuaca bisa jadi berawan, cerah, mendung, hujan, dan cerah berawan. Nah, kemudian anak-anak mengisi pada tabel yang kosong itu kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Di situ ada 8 kotak yang kosong, itu anak-anak cari kata yang berada di bawahnya yang berhubungan dengan cuaca ya. Yang bukan itu tidak boleh ditaruh di kotak yang kosong. Di kotak yang kosong hanya diisi dengan yang berhubungan dengan cuaca. Ya. Contohnya yang pertama misalnya panas. Nah, itu adalah ada hubungannya dengan cuaca. Untuk yang lainnya itu anak-anak kerjakan secara mandiri dengan melihat kata-kata yang ada di bawahnya. Ayo bercerita. Setelah selesai mengumpulkan kata, buatlah kesimpulan pemahamanmu terhadap cuaca. Sampaikan pemahaman tersebut di depan kelas. Anak-anak langsung menulis pada kolom yang disediakan. Apa itu cuaca? Nah, kita tadi sudah bahas bersama. Itu anak-anak bisa tulis di kolom yang disediakan. Ayo berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali. Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Di situ ada Dayu dan Siti sedang berbicara. Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Kata Dayu. Siti menjawab, biasanya saat hujan orang Padang menyantap ... Nah, yuk kita buatkan datanya. Data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Nah, di situ ada tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan sesuai dengan daerah asal. Misalnya yang pertama itu kita buat Edo, berasal dari daerah Papua. Makanan khas contohnya papeda. Udin berasal dari Jakarta. Makanan khasnya
itu kerak telur. Lani berasal dari Malang. Makanan khasnya ketika hujan itu adalah bakso. Nah, anak-anak itu bertanya kepada temannya yang satu dengan yang lain. Misalnya Mas Arif bertanya kepada Mas Excel, makanan khas yang disukai ketika cuaca hujan. Ya, itu bisa saling bertanya kepada teman-teman anak-anak semuanya. Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa, kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Dari perbedaan tersebut, kita tetap harus saling hidup rukun, tidak boleh saling menghina. Meskipun kesukaan kita berbeda-beda, kita harus tetap mensyukuri karunia Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan tidak mengejek teman kita yang menyukai makanan yang tidak sama dengan kita. Artinya kita harus selalu hidup rukun dan menghormati perbedaan kita. Tidak boleh saling bermusuhan meskipun kesukaannya berbeda ya. Ayo berlatih. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Caranya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Tubuh akan lebih siap melakukan aktivitas fisik. Pemanasan dilakukan dengan senam ringan. Lakukan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Ulangi hingga beberapa kali. Ya, artinya sebelum melakukan olahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita siap untuk berolahraga dan tidak mudah cedera. Nah, ayo kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Kamu pun dapat meniru gerakannya dengan seimbang. Kamu tidak akan mudah jatuh. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kapal terbang: yang pertama, berdirilah dengan tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kaki tumpuan harus siap dan kuat ya. Yang keempat, membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Yang kelima, lakukan dengan pertahankan hingga hitungan kelima. Yang keenam, lakukan dengan kaki yang berbeda. Artinya dilakukan secara bergantian. Nah, itu anak-anak bisa mencobanya di rumah, gerakan pesawat terbang. Setelah kaki kanan, anak-anak bisa mencobanya dengan kaki kiri, saling bergantian ya. Selamat mencoba. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan patuh pada kedua orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.